Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga saudara-saudara semua, kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan berbagi atau memberikan tips dalam membuat rencana kerja baik untuk investasi, politik, atau kita diminta oleh tempat kita bekerja, atasan kita untuk membuat rencana kerja dalam 1 tahun. Biar terprogram, biar terbingkai apa yang akan kita lakukan. Nah, untuk membuat rencana kerja ini, saya mengajak kawan-kawan untuk menerapkan tips SMART goal. Ini saya baca dari beberapa motivator, berbincang-bincang dengan pelaku usaha yang sukses atau pekerja yang nyaman dengan pekerjaannya. Banyak juga itu seperti itu, orang-orang yang bekerja di satu kantor atau di perusahaan, dia merasa nyaman di tempat bekerjanya. Itu apa yang harus kita terapkan, itu adalah dalam membuat rencana kerja adalah SMART goal atau tips SMART. Nah, apa itu tips SMART? Tips SMART ini menurut beberapa motivator atau pelaku usaha itu adalah kumpulan singkatan SMART. S-nya itu spesifik, membuat kita membuat rencana kerja itu harus spesifik. Kemudian M-nya itu measurable. Measure itu artinya ukuran ya. Measurable berarti dapat diukur. Kemudian yang ketiga, achievable. Itu yang ketiga ya. Pertama tadi SMART atau yang pertama S, spesifik. Yang kedua measurable atau dapat diukur, terukur. Yang ketiga achievable. Achieve itu berasal dari bahasa Inggris, artinya meraih ya. Berarti achievable dapat kita raih. Yang keempat R, relevan atau realistis, sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kemudian yang terakhir T atau time frame atau time bounded. Ada waktu yang kita tentukan, dalam waktu yang kita tentukan itu dapat kita raih. Baik teman-teman, kita ulas dari tips pertama ya, spesifik. Itu artinya kita membuat rencana kerja itu memang harus khusus ya, harus sempit. Saya harus sukses, nggak tahu dalam bidang apa sukses itu. Jadi kita harus membuat rencana itu harus spesifik, sesuai dengan tadi. Yang berikutnya juga dengan waktu yang terukur, dengan kemungkinan akan tercapai, juga harus sesuai, relevan, dan waktu yang kita tentukan juga harus ada begitu. Jadi yang pertama spesifik. Misalkan yang pasti-pasti, yang bagi tamatan SMA sekarang, misalkan saya harus menjadi seorang tentara TNI misalkan. Berarti dalam beberapa dia harus berusaha untuk meraih itu. Tidak luas, harus sempit. Benar-benar tertuju ke satu impian atau tujuan. Itu yang pertama. Tips yang kedua itu SMART ya, berarti spesifik. Kemudian measurable. Measure itu artinya ukuran ya, berarti measurable itu dapat diukur atau terukur. Kita seorang misalkan pekerja, kita membuat rencana kerja itu apakah benar-benar bisa kita ukur, tercapai, kita capai enggak itu. Misalkan kita jangan terlalu juga kita membuat rencana itu memang yang tidak akan kita capai. Misalkan mau tinggal di bulan, apakah kita bisa itu? Tidak akan bisa. Jadi kita membuat rencana kerja itu harus terukur. Yang ketiga ini achievable atau harus dapat kita raih. Ini juga penting, jangan terlalu muluk-muluk. Kita membuat, misalkan kita seorang pendamping program pemerintah untuk pemberdayaan. Apakah yang kita rencanakan, rencana kerja yang kita buat, yang dituntut kita untuk membuat itu, apakah
bisa kita raih. Ini yang harus kita pertimbangkan. Kembali ke yang tadi, tidak boleh terlalu luas, tidak boleh terlalu muluk-muluk, tetapi harus dapat kita raih. Begitu. Kemudian tips yang keempat, ini juga penting, realistis atau sesuai dengan kenyataan, atau bisa juga relevan ya, sesuai dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Juga ini akan menentukan nanti apa rencana kerja apa yang kita lakukan itu bisa kita nikmati, bisa tercapai. Kemudian yang terakhir, T-nya time frame atau time bounded, kita bingkai, misalkan kita tentukan dalam sekian tahun kita sudah bisa mencapai itu. Kita tentukan waktunya, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, atau mungkin bisa 10 tahun. Kalau kita membuat perencanaan yang lebih besar misalkan. Jadi itu ya saudara-saudara semua, itu tips dari saya pagi ini. Ini yang saya baca dari beberapa motivator, dari beberapa pelaku usaha yang sukses, dari beberapa pekerja yang merasa nyaman dengan pekerjaannya, baik ya kerja hanya staf biasa atau mungkin pejabat. Bagaimana dia untuk menerapkan menerapkan prinsip itu agar dia bekerja dengan nyaman. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.